riwayat karir gue habis. Oke, ini dia itu pas ya, aksi kejadian. the dead drop gagal ini ya. Itu udah satu pas baru kejadian. Terus kedua yang gue sangat worried adalah sahabat gue ini meninggal. Karena kita tahu, semua tim tahu kalau alat itu memang dibuat untuk membuat sesuatu hal itu buruk lah. Anggap kalau misalnya ada orang di situ memang dibuat untuk meninggal. Karena ketinggiannya itu kalau nggak salah kurang lebih 10 meter ketinggian boxnya, dan kita di bawah itu ada 3. Ya, Betul, Madam. menegangkan Benar. dan Spektakuler. betul. Kemarin saya udah telepon si Mian. Siapa? Mian. Maaf. Mian. Saya kurang dengar mungkin. Gimana, Madam? Madam nelpon siapa? Itu kan sahabat dekat saya. Oh, udah dekat Kita ada ya? panggilan khusus. Oh, panggilan saya, Iya. panggilan Maaf, manja. Madam. Iya. Kalau Mian kayak tukang bubur di rumah saya. Mian. Ya kan udah deket banget. Demian ya kan? Dem Panggilnya kayak Madam. Mian gitu. Mian. Katanya dia mau datang jam segini. Kita Mana? tunggu aja sebentar lagi. Mana, Aku Madam? pilih. Nah, tuh kan. Datang. Udah hadir. Langsung kita sambut Demian. Apa kabar, Bro? Silakan langsung duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Demian. Kak Oki. Ya, Madam. Aduh, lu mah. Bentar. repot ya. Tadi siapa yang manggil gue Mian? Saya. Panggilan sayang. Panggilan saya. Emang iya sih bener. Enggak, bukan. Apa panggilan sayangnya Ian? Enggak ada. Kalau Demi, demi apa yo kan gitu. Demi apa yo kan gak enak. Tapi lebih baik dem aja. Demian. Dem. Allahu Akbar, ngapain sih? Mau duduk, Madam. Ini kursi co-host. Kalau gue bintang tamu masih magang. Yakin cuma mau bintang tamu? Enggak, besok calling lagi. Kita mau ngobrol serius. Iya. Di balik kesuksesannya tahun lalu yang menggemparkan Indonesia dengan kehadirannya di sebuah acara kontes internasional, tapi saat itu pula di tahun itu juga ada tragedi yang mengagetkan juga ke semua orang. Ya. Itu bisa dibilang tahun lalu itu sama Tuhan tuh diangkat, habis itu dijatuhin lagi. Jadi kayak memang dikasih cobaan dalam arti hal yang positif dan negatif. Jadi disitulah gue banyak belajar tentang kehidupan, tentang gimana caranya bereaksi terhadap sesuatu hal. Terus di tahun yang sama mimpi gue yang paling gue mimpiin terkabul, dan kejadian terburuk. Ya, jadi kejadian terbaik dan kejadian terburuk dalam hidup gue ada dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, Tahun dengan yang sama. jarak yang gak terlalu lama dari kejadian yang Iya. wow membanggakan Indonesia dengan kehadiran lo Itu di sana. istilahnya baru lagi di tanda kutip dilulukan sama orang, tiba-tiba dijatuhin lagi. Tapi mungkin itu mengajarkan kita untuk, mungkin kata Tuhan jangan lupa gitu bahwa ada hal-hal pelajaran di dalamnya. Betul. Sebenarnya. Kadang kita terlalu excited gitu ya. Gebu-gebu gitu. Kadang-kadang kita bisa lupa diri. Tapi saya percaya Demian bukan orang yang seperti itu. Makanya Tuhan Makanya masih saya ingat sayang. berdiri nih. Hey, bukan lupa itu. diri. Oh, Saya iya. lagi serius. Oh, iya, Anda jangan sorry. bercanda sama Oh, iya, saya ya. iya. Langsung ya. Selin banget. Madam gemes. Tapi bener loh, itu kejadian yang bukan cuman saya aja sih saat itu yang berteriak dan gempar gitu ketika kenapa ini harus terjadi pada Demian gitu. Karena setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Iya. Saat itu apa yang ada di benak lo ketika kejadian itu? Pas kejadian pas kejadian sama beberapa hari setelah kejadian itu reaksi yang berbeda. Jadi pada saat hari itu kejadian, yang gue rasakan cuman abis nih riwayat karir gue habis. Oke, ini dia itu pas ya, aksi the kejadian. dead Iya. drop gagal ini ya. Itu udah satu pas baru kejadian. Terus kedua yang gue sangat worried adalah sahabat gue ini meninggal. Karena kita tahu, semua tim tahu kalau alat itu memang dibuat untuk membuat sesuatu hal itu buruk lah. Anggap kalau misalnya ada orang di situ memang dibuat untuk meninggal. Karena ketinggiannya itu kalau nggak salah kurang lebih 10 meter ketinggian boxnya, dan kita di bawah itu ada 3 spike, 3 apa namanya? Jeruji tajam gitu ya. Ya, tajam itu ada 3, dan Econ sengaja mematenkan itu untuk nggak bisa goyang. Jadi udah pasti kalau jatuh Pasti ini akan ketusuk. Ketusuk. Emang kita desain terus seperti itu. Oke. Jadi pada saat saya tahu Econ masih di sana belum sempat keluar, saya langsung gemeter. Itu terus terang posisi saya udah siap mau keluar, udah kan kalau langsung yang udah begini kan. Iya. Itu udah saya posisinya udah di atas bis, truk gitu, bis. Saya udah ngeliat, ntar lagi Econ mau keluar deh. Tiba-tiba kok jatuh. Begitu jatuh,
saya lihat masih Dan ada itu lo tangannya tahu ada Econ di Tahu, situ? karena saya lihat banget ada tangannya dia. Terus dia jatuh, terus saya langsung yang gemeteran, langsung nggak bisa berdiri. Saya tadinya berdiri langsung yang kayak begini. Bersujud gitu ya. Ini mati nih sahabat gue, mati nih. Itu udah pasti, karena udah pasti meninggal pasti. Itu udah, gue bayangin di otak gue tuh udah tembus itu si spike-nya di bayangan pikiran gue ya dengan ketinggian seperti itu kan. Udah nggak mungkin selamat deh. Udah makanya butuh waktu lama untuk akhirnya gue bisa keluar untuk menyelesaikan show itu. Walaupun kan kalau kita entertainer tahu ya, semua itu the show must go on. Apapun itu, apalagi pada saat itu acaranya live, jadi nggak mungkin juga untuk dibiarin gantung seperti itu. Jadi akhirnya dengan sangat berat banget harus keluar dan berusaha untuk senyum gitu. Oke. Dan sebenarnya sih itu ya itu tadi ya ada mukjizat Tuhan yang luar biasa ya. Iya. Ketika kita sebenarnya niatnya memang semua semata-mata kan yang terbaik untuk menghibur Betul. pemirsa gitu. Walaupun yang terjadi adalah penuh dengan resiko yang luar biasa gitu. Tapi banyak juga setelah kejadian itu orang yang memprediksi lo selesai karya atau Nah, itu karir juga lo itu. itu pemikiran gue pertama pada saat itu. Tapi begitu pada saat beberapa jam kemudian, ya mungkin bisa dibilang sekitar 6 jam kemudian langsung fokus gue berubah. Gue langsung mikir, maaf ya gue gak peduli lagi deh sama karir gue. Karena buat gue karir tuh misalkan sampai gue dihujat sekalipun, ya udah gue bisa nggak berkarir di dunia entertainment, gue bisa melakukan hal-hal lain di luar itu. Tapi yang utama banget buat gue adalah sahabat gue tuh harus hidup dulu. Karena pada saat gue tahu Econ dibawa ke rumah sakit dan sempet maksudnya diselamatkan sama dokter karena memang Econ tuh sempat 4 menit dia meninggal dunia. Udah 4 menit ya, juga? 4 menit. Jadi udah lost gitu? Udah lost. Sampai akhirnya dibalikin sama tim dokter dengan keajaiban Tuhan dia balik lagi terus dalam kondisi menuju stabil waktu itu. Jadi begitu saya tahu oh Econ ini kondisinya sudah menuju ke arah, jadi mereka lagi sedang berusaha untuk membuat Econ keadaan stabil. Gue langsung fokus gue berubah. Gue nggak peduli karir gue kayak gimana pun, mau gue besok kayak gimana, yang penting sahabat gue selamat. Oke. Karena begitu sahabat gue udah selamat, sejelek apapun gue dimusuhin sama semua orang di dunia ini, gue bisa berkarir sama dia berdua doang. Dan gimana Gitu. keadaannya Econ sekarang berarti? Econ alhamdulillah sehat dan kebetulan ada orang gitu. Tuh orang itu lagi kebetulan dia bantuin gue. Boleh gak sih kesini? Thank you Econ, how are you? Lo kok jadi makin ganteng sih? Oh, apa kabar Econ? Silakan. Keren Selamat Econ. datang, Econ di Official. Ini kita hari ini akan lihat pelajaran dari persahabatan ya. Iya. Yang yaitu tadi ya. Walaupun ada maut di dalamnya tapi persahabatan itu tetap terjadi. Karena mereka saling trust, saling percaya. Saling melindungi. Ini ada hal yang satu yang gue banyak belajar dari Econ. Jadi pada saat terus terang pada saat hari kedua Econ hari kedua apa hari ketiga ya. Jadi pada saat itu emang gue dicari-cari sama infotainment dan gue bener berusaha untuk menghilang. Iya. Dan gue nggak bisa ketemu Econ karena di rumah sakit itu luar biasa banyak wartawan yang datang ke situ dan gue nggak mau fokus gue terganggu dengan kesehatan Econ. Gue fokus sama Econ dulu, jangan tanya gue macam-macam sampai gue akhirnya tahu Econ akan selamat. Iya. Akhirnya gue menghilang aja tapi tetap mantau semua di rumah sakit. Terus gue datang ke rumah sakit, Econ dalam keadaan dia masih ada selang di sini-sini, pokoknya banyak lah. Enggak, waktu itu belum, udah dibuka. Terus gue datang, terus Econ tahu nggak kata-kata yang bikin gue akhirnya sama istri gue nangis pada saat gue ngeliat Econ, dia ngomong gini. Dia kan pakai masker, dia kan pakai oksigen, terus dibuka dia ngomong gini, maafin gue ya. Dia yang minta maaf sama gue loh. Sempet ngomong gitu? Iya. Dia minta maaf sama gue karena menurut dia gara-gara dia akhirnya nggak mulus. Terus gue Why you say that? It's all about teamwork sebenarnya kan. Ada part-partnya yang dimana harus mereka lakukan tugasnya masing-masing. Kalau menurut saya itu kan that's my part gitu. Jadi ya aku harus bisa minta maaf aja dulu. Dalam kondisi yang maaf, tanda Iya. kutip lu dirugikan gitu ketika Iya. nyawa lu harus Iya. dibayar untuk sebuah persembahan Iya. damian gitu kan. Iya. makanya gue langsung yang nangis, gue nggak langsung yang wah gue nggak bisa ngomong, istri gue nangis, terus dia giniin gue, terus gue langsung yang gila buat apa karir gue gitu, udah lo hidup dulu, begitu, lo pokoknya gue janji sama kakaknya pokoknya lo bisa jalan nggak bisa jalan lo tanggung jawab gue bilang gitu. Nah itu orang-orang nggak tahu, tapi kan orang mau hujatnya gue nggak tanggung jawab segala macam ya gue ya maaf gue nggak peduli orang gitu, yang penting
sahabat gue bisa selamat, dia sehat, itu utamanya. Terus udah gitu kan istrinya juga mengandung. Istrinya pada saat ketemu gue, meluk gue cuman bilang gini, sabar ya, manggil gue kan Ipang, sahabat, karena sahabat. Sabar ya Pang, kamu yang sabar, yang kuat ngadepin netizen. Terus gue ya, gila. Itu dia suaminya lagi melawan hidup dan mati. Gue cuma netizen doang, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya gue tinggal tutup handphone, kelar gitu kan. Terus